hasil inovasi senapan kayu lipat dengan parutan besi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Magda Sandra dengan 3 NRP terakhir 125 dan rekan kami, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fitri Oktarani dengan 3 NRP terakhir 140. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Syafira Putri Ramadhani dengan 3 NRP terakhir 138. Perkenalkan, nama saya Gibran Nurul Rumata dengan 3 NRP terakhir 123. Perkenalkan, nama saya Pangeran Ramadan dengan 3 NRP terakhir 132. Nama saya Dr. Amri Putra Prasetyo dengan 3 nomor NRP akhir 116. Jadi untuk materi berikutnya ialah bangunan pergaulan yang dimana akan yang dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendahuluan latar belakang dari produk inovasi dari kelompok 2 yaitu talenan lipat. Nah, perkembangan gaya hidup modern membuat masyarakat membutuhkan peralatan dapur yang lebih praktis, efisien, dan mudah disimpan. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman memasak yang lebih cepat, higienis, dan nyaman, sekaligus memiliki nilai jual tinggi di pasar peralatan rumah tangga modern. Selanjutnya masuk ke peluang pasar. Permintaan konsumen terhadap perlengkapan dapur yang hemat ruang, mudah dibersihkan, dan memiliki lebih dari satu fungsi terus-menerus, terutama di kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga penghuni apartemen. Dengan menawarkan layanan lipat yang sudah dilengkapi perutan, sekaligus kita dapat menarik minat konsumen yang menginginkan efisiensi waktu dan kepraktisan dalam proses memasak. Produk kita dapat menjadi titik pembeda dari kompetitor yang lebih dahulu hadir di pasaran. Berikutnya spesifikasi produk dari talenan lipat. Untuk material dasar dari talenan lipat sendiri menggunakan kayu pinus yang alami antibakterial, tidak menyerap bau atau noda, kokoh dan mudah dibentuk. Kemudian ada kapasitas bahan. Produk mencapai 10 sampai 15 kilo secara keseluruhan. Yang ketiga, keunggulan produk yaitu multifungsi tinggi, menghemat waktu dan ruang penyimpanan 50%, desain portabel untuk piknik atau dapur kecil, dan terakhir daya tahan lama. Kemudian analisis awal calon konsumen. Calon konsumen untuk produk talenan lipat dan dilengkapi dengan parutan dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, yaitu aspek demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Dari sisi demografis, kelompok konsumen yang paling berpotensi adalah ibu rumah tangga usia 18 sampai 55 tahun, mahasiswa atau pekerja yang tinggal di kos atau apartemen, serta pelaku usaha kuliner berskala kecil. Nah, sekarang masuk ke bab 2 yaitu gambaran umum riset usaha. Yang pertama ada analisis sumber daya dan bahan baku. Jadi produk kita ini milih bahan bakunya dari sumber daya alam lokal Indonesia. Nah, pemilihan bahan bakunya dengan seleksi ketat untuk memastikan produk akhir yang estetik, higienis, dan bernilai jual tinggi. Nah, dan kekayaan sumber daya kayu pinus di Indonesia itu sangat besar dengan total area hutan pinus seluas sekitar 1,42 juta hektar dan produksi kayu bulat mencapai 18,3 ribu meter kubik. Lalu masuk ke spesifikasi material utama. Kayu pinus ini bobotnya ringan, kuat dan kaku, dan ketahanannya cukup baik, mudah diolah dan estetikanya cukup bagus. Lalu alasan kami memilih pinus ialah memiliki sifat anti bakteri, anti karat atau korosi, dan tidak bereaksi dengan asam makanan seperti jeruk nipis atau tomat, dan memiliki nilai INP 91,64% maupun tongkat pohon di angka 277,13%. Dan untuk peluang pasarnya ini yaitu memenuhi kebutuhan konsumen agar produk multifungsi yang menyebabkan talenan lipat dengan parutan besi ini akan memenuhi kebutuhan alat dapur, lalu memiliki segmen pasar yang luas seperti rumah tangga, pekerjaan kuliner, serta mahasiswa yang tinggalnya di kos.
Lalu peluang besar di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lain karena permintaan konsumen yang tinggi akan produk multifungsi. Baik, yang selanjutnya adalah alur arus kas. Yang pertama, kita di bulan Januari telah memperoleh penjualan sebanyak 120 produk dengan kas masuk sebesar 5.400.000 dan kas keluar sebesar 5.164.000 dengan dipergunakan sebagai untuk bahan kayu yaitu sebesar 600.000, gula parut 840, bahan baku lainnya seperti engsel, laut dan juga vernis. Terus kemudian ada lem kayu sebesar 190.000, tenaga kerja 800.000 per bulan, kemasan dan alat sebesar 710.000, operasional tetap seperti biaya listrik, pajak bangunan dan juga biaya mesin sebesar 240.000, kemudian operasional lain untuk pemasaran sebesar 50.000, pengiriman 250.000 dan pajak per produk dari 120 produk total menjadi 594.000 dengan keuntungan 236 di bulan Januari hingga dan sampai April. Kemudian setiap 4 bulan sekali kita menaikkan produksi sebanyak 10 produk. Untuk di bulan Mei sampai ke Agustus kita memperoleh keuntungan sebesar 466.500 dan untuk di bulan September hingga Desember kita memperoleh keuntungan sebesar 697.000 tiap bulannya. Baik, saya akan membahas pada part 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang di sini yang pertama itu ada alat pembahan. Alat pembahannya itu yang pertama ada kayu pinus, lalu kedua ada plat besi stainless steel, yang ketiga ada engsel dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm sebanyak 2 buah. Lalu dilanjut dengan ada baut kecil untuk mendekatkan pada engsel. Yang kelima ada lem kayu, kemudian ada varnish, kuas, gergaji mesin untuk memotong kayu, kemudian ada mesin amplas untuk mengamplas pada permukaan kayu. Terus kemudian yang 10 itu ada meteran untuk mengukur, kemudian ada obeng, pensil, buat listrik, serta ada penggaris. Oke, selanjutnya ada teknik perencanaan. Pada teknik perencanaan ini tertampang jelas sama bagian perencanaan parsial. Mungkin ini bisa dijelaskan. Oke, diperjelas. Pada rancangan yang kita buat itu ada 5 bagian atau 6 bagian. Yang pertama ada bagian tekanan kayu dengan ukurannya itu 27 kali 20, yang dimana itu dibagi dua menjadi 13,45 cm dikali dengan 20 cm dengan ketebalan 1 cm. Kemudian ada yang kedua yaitu bagian pemarut. Bagian produksinya itu ada di ukuran 11,1 cm dikali 17,6 cm dengan ukuran dengan ketebalan juga 1 cm. Kemudian ada bagian-bagian alat pemarutnya dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu terdapat 3 jenis. Lalu bagian yang keempat itu ada engsel dan 5 itu ada yang baut. Nah, itu lebih jelasnya untuk ukuran pada baut dan engsel yang bakal dipasang di telanan untuk bisa dilipat dan ditutup. Kemudian untuk ukuran dari satu bodi engsel itu 6 mm dikalikan 25 mm, dan pada lubang yang ada di engsel untuk meletakkan bautnya itu ada di 1,7 mm untuk diletakkan. Lalu ada pin untuk agar engselnya itu bisa berputar, yang dibutuhkan dengan panjangnya itu 25,5 mm dan diameternya 1,5 mm.
part yang terakhir yaitu part baut. Bautnya itu diameternya 1,5 dengan panjang atau tingginya itu sekitar 5,2 mm. Baik, ini akan ditampilkan sebuah sistem perakitan pada inovasi pada kelompok pertama. Oke, dilanjut untuk sistem mekanisme pada terminal yang kelompok kedua. yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan produk inovasi tanaman kayu lipat dengan parutan besi stainless. Yang pertama ada kayu pinus 8. Kayu pinus berfungsi sebagai bahan utama untuk membuat tanaman lipat. Ukuran papan yang digunakan 27 x 1 x 20 cm, memungkinkan tarunan tetap ringan, kuat dan mudah dibentuk. Harga satuannya yaitu sebesar 55.000. Yang kedua adalah bilah parut besi tahan karat yang dipilih karena tahan karat aman untuk makanan dan memiliki daya tahan tinggi. Komponen ini menjadi bagian parutan pada tanaman. Harga satuannya adalah 7.000. Selanjutnya ada lem kayu 1 pak isi 700 gram dengan harga satuannya 95.000. Selanjutnya ada baut kecil atau skrup yang digunakan sebagai pengunci tambahan pada sendi dan engsel agar tangan lebih stabil saat digunakan. 1 pak baut kecil harganya 5.000. Lalu ada engsel dengan ukuran 1,5 x 2,5 cm yang dipakai untuk membuat tangan dapat dilipat, sehingga membuat tangan dapat dilipat. Harga per buah 2.500 sehingga total untuk 2
adalah finishing menggunakan cat water based aman untuk food grade. Fungsinya memberikan warna, melindungi kayu, dan membuat permukaan halus. Satu set finishing memiliki harga 20.000. Lalu ada gergaji mesin pemotong kayu, itu harga satuannya 250.000. Lalu ada penghalusan untuk meratakan permukaan agar halus, aman, dan nyaman digunakan saat memotong bahan makanan. Biaya pemakaiannya adalah 200.000. Lalu bevel wrap digunakan untuk melindungi produk saat proses pengiriman dan distribusi agar tidak terjadi goresan atau kerusakan. Harganya 90.000 per roll. Lalu ada stiker label produk digunakan untuk branding dan informasi produk. Satu lembar A3 berisi 60 stiker dihargai Rp167, sehingga total keseluruhan sebesar 10.020. Lalu ada kartu packaging, satu pak berisi 25 biji, harga satuannya 5.000 sehingga totalnya terus 25.000. Lalu ada tenaga kerja, estimasi untuk satu orang bekerja selama 1 bulan selama proses produksi awal. Biaya tenaga kerja per orangnya 800.000. Biaya distribusi digunakan untuk pengiriman produk dari lokasi produksi menuju konsumen atau toko. Harganya 250.000. Lalu yang terakhir ada pemasaran, mencakup promosi produk seperti iklan online, poster, atau media sosial. Pemasaran satu orang 50.000. Dan jadi total anggaran per item itu 1.553.292. Jadi untuk total keseluruhannya 1.909.250.000. Nah, kami menyimpulkan harga produk kami pada kalian kami seharga 45.000. Nah, jadi untuk perbandingan harganya sendiri ini kan di contohkan itu kayak ada contoh kelena nih. Nah, kelena lipatnya itu tipis, terus gak ada parutannya, tapi dia tuh menjualnya itu sekitar 30.000. Lalu untuk ada nih yang kelena ada parutan, tapi parutannya tidak efisien, jadi cuma kecil, kayak cuma sepetak di tengah-tengah tekan gitu, itu seharga 12.000. Tapi dia tuh bener tipis dan gak efisien banget sih. Nah, ada kita gabungin nih dari perbandingan harga itu, kita buat inovasi ini dan kita simpulkan bahwa 45.000 itu udah layak sih sebagai harga jual pasar kita gitu. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri ini pada bulan yang ke-8 dimana nih awal banget waktu kita udah mulai masuk ke perkuliahan, Bapak Parman itu sudah menyuruh kita untuk membuat ide inovasi yang jarang ada yang buat. Nah, tapi itu juga bisa dipasarkan juga. Nah, kita tuh mikir apa ya yang simpel dan praktis gitu sih awalnya. Awalnya saya tuh juga mikir yang nggak terlalu ribet-ribet bentuknya. Itu awalnya saya cuma berpikir bahwa telenan aja di kotak. Awalnya cuma gitu. Terus habis itu teman-teman dari kelompok saya tuh kayak menginformasikan telenannya ini buat apa. Nah, kita simpulkan bahwa telenan ini yaudah kalau misalkan ada parutannya dan lain-lain gitu. Itu pada bulan yang ke-8. Nah, untuk persiapannya kita tuh difokuskan yang pertama itu meliputi kayu pinus. Kayu pinusnya sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, ukuran 27 20 kali 27 kali 20 kali 1 cm. Terus yang kedua itu ada flat stainless steel concrete yang SS 304 itu ukurannya 111 kali 176 mm. Ya. Nah, untuk yang angle-nya ini kita pakai ukuran 1,5 kali 2,5, itu cuma 20 aja buat yang pemainnya yang kayak di gambar ini sih gitu. Terus untuk baut kecilnya, terus lem kayu PVA-nya, terus furnace, water base-nya, terus meteran, mistar, bahan siku dan lain-lain. Nah, untuk kita udah masuk ke bulan ke-9 yang dimana dialokasikan untuk pemotongan dan pengolahan kayu inti menggunakan
finishing. Pastinya yang untuk yang poin terakhir nih untuk poin 11 tunjukkan untuk pemeriksaan kualitas komprehensif. Nah, untuk di sini kita udah cantumin ya kegiatannya itu dari yang poin pertama perencanaan desain dan penyusunan konsep, persiapan dan pengadaan barang peralatan, melakukan proses potongan kayu, pembuatan dan pemasangan material besi, stainless steel, dan terakhir pastinya ada uji coba produk pengemasan dan penjualan produknya. Nah, jadi ini ya Bapak untuk hasilnya yang inovasi yang dari kelompok kami itu cukup simpel dan sangat rekomendasi buat ibu-ibu rumah tangga, UMKM, sama khususnya kita sebagai pelajar maupun anak-anak kos nih. Walaupun yang awalnya emang butuh mengeluarkan budget mungkin sekitar 50-an ya kalau bisa disebutkan ya, tapi itu juga dapat berdampak baik untuk ya peralatan dapur yang simpel-simpel kecil-kecilan gitu, mini kitchen gitu. Oke, baik, sekian dari penjelasan kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.